Bagaimana mungkin dia tidak marah? Makan malam ini sebenarnya kencan buta. Bibinya jatuh cinta pada istrinya dan ingin mengambil istrinya dan mengenalkannya pada adik laki-lakinya. Henry meliriknya ke samping. Wajah gadis itu sudah pucat. Kecepatan membuatnya gugup dan tidak nyaman. Dia memegang gaunnya erat-erat dengan kedua tangannya yang kecil dan tidak berbicara. Sebagai pria yang dewasa dan bijaksana, dia pasti tahu betapa berbahayanya menginjak pedal gas dan mengendarai mobil di jalan, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Henry mengeluarkan keringat dingin, dan dalam waktu singkat dia menyadari betapa menakutkannya dia di luar kendali. Dia segera melambat dan berhenti di pinggir jalan. Amelia dengan cepat membuka pintu mobil. Dia mencari tempat sampah di pinggir jalan, membungkuk dan muntah. Dia belum makan apa-apa malam ini, jadi dia minum seteguk anggur merah. Henry keluar dari mobil dan mendatanginya. Dia ingin mengangkat tangannya untuk menepuk punggungnya, dia memberinya syal putih. Amelia berhenti muntah, mengambil syal, dan menyeka mulutnya, lalu mengangkat matanya untuk menatapnya. Kamu bisa marah, tapi lain kali kamu tidak diizinkan mengemudi begitu cepat. Aku tidak suka kamu mengemudi begitu cepat, saya juga tidak nyaman. Henry melihat matanya yang memerah, dan tubuh langsing itu bahkan memiliki beberapa tetesan air mata yang jernih di atasnya. Sangat menyedihkan bahwa dia tidak bisa menjauh darinya. Henry tersenyum dengan suara rendah. Aku tidak bermaksud mengemudikan mobil begitu cepat, barusan. Ini sepertimu tidak bisa mengendalikan diri, perlakukan saja saya lagi sakit. Amelia dengan cepat mengambil pil dan menyerahkannya ke bibirnya. Lalu bagaimana kabarmu sekarang? Minum obat pertama malam ini. Henry menoleh dan menghindar. Biasanya, dia akan minum pil dengan patuh dan bekerja sama dengan pengobatannya. Ini pertama kalinya dia menolak minum obat. Kenapa kamu tidak makan? Amelia bertanya. Henry mengulurkan tangan dan meminum pil tersebut, lalu melemparkan pil tersebut ke tempat sampah. Percuma jika saya memakannya, saya hanya seorang pasien. Hei, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa kehilangan obatnya? Amelia dengan cepat membuka tutup tempat sampah. Dia memasukkan kedua tangannya yang kecil ke tempat sampah dan bergegas mencari pilnya. Henry dengan cepat meraih pinggang rampingnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Seharusnya aku yang menanyakan apa yang ingin kamu lakukan. Henry itu obatnya, jangan membuang obatnya atau menyerah pada diri sendiri, oke? Kamu harus bekerja sama dengan perawatan saya. Henry dengan paksa membawanya ke mobil mewah. Suaranya berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin minum obat malam ini. Henry dan Amelia memasuki ruang tamu, dan wanita tua itu dengan cepat menyapa mereka. Kamu kembali? Henry, pernahkah kamu melihat gadis jenius yang dikatakan bibimu? Wanita tua itu tidak mengucapkan kata pasangan yang cocok, tetapi disela oleh Henry. Aku melihatnya, aku membawa orang itu kembali. Maksud kamu apa? Nenek terkejut. Amelia melangkah maju dengan malu dan meraih tangan wanita tua itu. Nenek, ada sedikit kesalahpahaman tentang masalah ini. Dan kepala sekolah dan aku, Bisma, kita sudah saling kenal sebelumnya. Nyonya Hilda itu memandang Amelia dari atas ke bawah. Amelia, gadis jenius yang dibicarakan Lisa, apakah itu kamu? Amelia menjawab, sepertinya iya. Nyonya Hilda berkata, tapi semua orang bilang kamu baru lulus SMA. Nenek, saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi saya direkomendasikan ke Universitas Kedokteran kelas 1 Ibu Kota Makassar pada usia 13 tahun dan menjadi pasca doktoral pada usia 15 tahun. Jadi saya kembali ketika saya tidak punya apa-apa untuk dipelajari. Ketika saya sampai pada bibi saya mengundang saya untuk belajar di Royal Academy. Saya merasa itu terlalu jauh dari rumah dan menolaknya. Kali ini,
Bibi mengundang saya ke pesta lagi. Nyonya Hilda itu tertegun sejenak dan dengan cepat menerima kejadian itu. Insiden ini tidak terduga, tetapi setelah dipertimbangkan dengan cermat, itu masuk akal. Nyonya Hilda itu menepuk tangan kecil Amelia dengan penuh kasih. Amelia, kamu benar-benar mengejutkan nenek. Apakah kamu punya hal lain untuk disembunyikan dari nenek? Amelia berkata dengan sedih, Nenek, aku tidak tahu apa yang ingin kamu dengar. Bibi dan aku benar-benar asing, dan aku tidak pergi ke Royal Academy untuk belajar, jadi tidak ada yang perlu diceritakan. Ya, ada beberapa hal lain dan orang lain, saya rasa tidak perlu membicarakannya. Dia telah mengatakan demikian, dan wanita tua itu tahu bahwa pasti ada beberapa hal lain tentang dia. Mungkin untuk gadis rumah yang sombong ini, seperti Lisa, tidak perlu membicarakannya, tetapi itu adalah rahasia di mata orang lain. Nyonya Hilda tiba-tiba melihat cahaya yang memancar dari gadis ini. Putri Dewi, Amelia, seperti mutiara. Dia mulai bersinar sangat awal. Nyonya Hilda meremas tangan kecil Amelia, dan dia heran, mahasiswa postdoktoral berusia 15 tahun, tidak heran Lisa mengatakan bahwa kamu telah menyegarkan sejarah seluruh profesi medis. Dalam keluarga, visi Isa sangat tinggi. Kamu mungkin gadis pertama yang dia cintai. Nyonya Hilda memandang Henry dan berkata, Henry, kamu sangat beruntung. Amelia sangat baik. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk Amelia di masa depan. Amelia menatap Henry. Pria itu berdiri tegak dan panjang di ruang tamu, melihat ke bawah dan membuka kancing perak di lengan bajunya. Matanya bertemu, dan Henry dengan cepat membuang muka, Nenek, saya akan pergi ke ruang kerja untuk mengurus dokumen. Melihat sosoknya yang tinggi dan dominan menghilang dari pandangan, Amelia berkata, Nenek, aku juga pergi ke atas. Oke, pergilah. Mandi, dan makan malam. Hari ini, Parman sedang memasak hidangan favoritmu. Nyonya Hilda tersenyum penuh kasih. Henry sedang duduk di kursi, merokok di antara jari-jarinya yang kurus. Dokumen-dokumen itu berserakan di atas meja, tetapi dia tidak memberikan perhatian. Segera ada lapisan puntung rokok di asbak, dan Henry bangkit dan keluar ke pintu. Henry membuka pintu, tetapi aksi itu tiba-tiba berhenti. Henry berdiri diam di luar pintu untuk beberapa saat, lalu mengambil jasnya dan keluar. Wanita tua itu melihatnya di ruang tamu dan dengan cepat menghentikannya. Henry, kau mau kemana selarut ini? Henry menjawab, ada sesuatu yang mendesak di perusahaan untuk ditangani. Nenek, aku tidak akan kembali malam ini. Wanita tua itu bertanya, kamu tidak perlu memberitahuku jika kamu tidak akan kembali malam ini. Sudahkah kamu memberitahu Amelia? Apakah Bisma menyukai Amelia? Nyonya Hilda bisa melihat hubungan konyol antara kedua orang itu dengan sekilas dan bisa menebaknya juga. Henry memandang wanita tua itu dan menjawab, tidak mungkin. Bisma sombong, dia dikenal sebagai pria yang berbakat. Sekarang ketika datang ke Amelia, dia memang yang dia suka. Dia juga sangat tergoda untuk Amelia, kata Nyonya Hilda. Henry mengambil kunci mobil dan tidak ingin membicarakan topik ini. Nenek, saya akan pergi ke perusahaan. Wanita tua itu berteriak, Amelia adalah gadis yang baik, jangan tinggalkan dia sendirian seperti ini. Cinta dan pernikahan membutuhkan upaya bersama dari kedua belah pihak. Amelia tidak pernah menolak penyakitmu, dia telah bekerja keras untukmu. Dia ingin membuatmu lebih baik. Apa alasanmu harus mundur dari jenis tali ini? Jika Anda melewatkan tali itu, kamu tidak akan pernah bertemu gadis seperti dia lagi. Karena manusia hal yang paling ditakuti dalam hidup adalah ketinggalan. Wanita tua itu duduk di sofa di ruang tamu, dan kepala pelayan Parman berbisik, wanita tua, situasinya agak buruk sekarang, wanita muda itu terlalu baik. Jika pengalaman hidupnya terungkap lagi,
Mereka mendengar bahwa wanita muda itu adalah tunangan tuan muda. Saya dapat merasakan bahwa banyak orang akan bergabung dalam pertunjukan besar ini untuk merebut wanita muda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.